Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah dan mendengarkan kisah ini. Cerita yang akan saya bagikan bukan sekadar cerita seram, tapi juga pengingat tentang hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Kadang, satu jawaban sederhana bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Kisah ini saya ceritakan perlahan, dari hati. Semoga kalian bisa merasakan suasananya. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu bukan malam yang aneh. Setidaknya itulah yang aku pikirkan sebelum semua berubah. Aku baru saja pamit dari rumah saudara di Desa Karangrejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, setelah membantu memperbaiki atap rumah yang bocor. Jam di ponsel menunjukkan lewat sedikit dari pukul 9 malam. Tidak terlalu larut, tapi cukup sepi untuk ukuran desa. Jalan utama sebenarnya masih bisa dilewati, tapi aku memilih jalur pintas, jalan setapak di tengah sawah yang biasa kupakai sejak remaja. Jalur itu membelah hamparan padi yang sedang menguning. Di siang hari, jalan tersebut terasa akrab. Anak-anak sering bermain, petani lalu lalang, dan angin membawa suara tawa. Namun malam mengubah segalanya. Sawah yang sama terasa jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih sunyi. Langkah kakiku terdengar jelas di tanah pematang yang sedikit lembab. Aku berjalan pelan sambil sesekali menyorotkan senter ponsel ke depan. Bau lumpur bercampur rumput basah menusuk hidung. Dari kejauhan terdengar suara kodok bersahutan, diselingi dengungan serangga malam yang seperti tidak pernah berhenti. Aku menarik jaket lebih rapat. Lewat sini lagi, gumamku sendiri, setengah menyesal. Besok-besok lewat jalan besar saja. Angin malam berembus pelan, membuat batang padi bergoyang dan menimbulkan suara gesekan yang samar. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di sekelilingku, padahal ketika kulihat tak ada siapa-siapa. Aku terus berjalan. Sekitar 100 meter dari batas desa, jalur itu makin sempit. Sawah di kiri dan kanan tampak lebih gelap karena tertutup bayangan pohon kelapa yang berdiri jarang-jarang. Cahaya bulan tertutup awan tipis, membuat pandangan semakin terbatas. Tiba-tiba, langkah kakiku melambat. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang muncul begitu saja. Bukan takut, tapi seperti sedang diperhatikan. Aku menoleh ke belakang, lalu ke kanan dan kiri. Hanya sawah, hanya gelap. Perasaan saja, kataku pelan. Aku hendak melangkah lagi, ketika dari arah kiri, tepat dari tengah sawah yang tergenang air, terdengar suara. Assalamualaikum. Aku berhenti. Suara itu jelas, tidak keras, tapi tegas. Seperti seseorang berdiri tidak jauh dariku, dan mengucapkan salam dengan sopan. Nadanya datar, tidak naik, tidak turun, dan anehnya terasa sangat dekat dengan telingaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengarahkan senter ke arah suara. Cahaya ponsel memantul di permukaan air sawah, menampakkan batang padi dan lumpur. Tak ada orang, tak ada bayangan berdiri, tak ada gerakan apapun. "Hei," panggilku ragu. "Ada orang?" Tidak ada jawaban. Namun kakiku merasakan sesuatu yang aneh. Tanah pematang yang tadinya lembek kini terasa keras seperti batu. Aku menunduk, mengarahkan senter ke bawah. Yang kulihat bukan lagi tanah sempit di tengah sawah. Di bawah kakiku terbentang jalan yang lebih lebar, tersusun dari batu-batu kecil yang rapi. Ujung jalan itu memanjang ke depan, menghilang dalam cahaya lampu kuning redup yang tidak kukenal sebelumnya. Aku mengangkat kepala perlahan. Sawah itu tidak ada. Sebagai gantinya, di kanan dan kiri jalan berdiri rumah-rumah kecil dengan bentuk seragam, dinding kayu, atap genteng tua, halaman bersih tanpa daun berserakan. Lampu-lampu minyak tergantung di depan rumah. Cahayanya bergoyang pelan meski tidak ada angin. Aku berdiri terpaku. Ini di mana? Suaraku hampir tidak keluar. Dari salah satu rumah, pintu kayu terbuka. Seorang lelaki tua melangkah keluar. Pakaiannya sederhana, kain gelap dan kemeja lengan panjang. Rambutnya putih bersih. Wajahnya keriput tapi matanya tajam dan tenang. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Sudah lama tidak ada yang menjawab salam," katanya pelan. Aku ingin lari. Tubuhku ingin berbalik arah, kembali ke sawah, kembali ke jalur yang kukenal.
Tapi kakiku tidak bergerak, seolah jalan di belakangku sudah tidak ada. Aku cuma lewat, Pak, kataku bertabah. Lelaki itu mengangguk perlahan. Lewat atau datang, kadang bedanya tipis, jawabnya. Ia melangkah mendekat lalu menunjuk ke arah jalan yang kini terasa asing bagiku. Silahkan masuk dulu, malam sudah larut. Aku ingin bertanya, ingin menolak, ingin mengatakan bahwa aku harus pulang, tapi kata-kata itu tertahan di dada. Entah kenapa, ajakannya terasa seperti perintah yang halus namun tidak bisa dibantah. Dengan langkah gemetar, aku melangkah mengikuti lelaki itu, masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya tidak pernah ada di jalur sawah desa Karangrejo. Dan sejak aku menjawab salam itu, aku sadar malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Aku berjalan di belakang lelaki tua itu dengan langkah yang terasa bukan milikku sendiri. Kakiku melangkah, tapi pikiranku tertinggal jauh di belakang, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Jalur sawah yang kukenal sejak kecil lenyap begitu saja, digantikan jalan batu yang asing namun terasa nyata di bawah telapak kaki. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan bergoyang pelan, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding rumah-rumah kayu. Tidak ada suara malam seperti yang biasa ku dengar di desa. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara televisi dari rumah warga. Sunyi di tempat ini bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang seolah menunggu sesuatu. Aku memberanikan diri membuka suara. "Pak, ini kampung apa ya?" tanyaku pelan. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia tetap berjalan dengan langkah stabil. Tongkat kayu di tangannya sesekali menyentuh jalan batu dan mengeluarkan bunyi kecil yang terdengar jelas karena keheningan. "Nama bukan hal penting," katanya akhirnya. "Yang penting, kamu sudah sampai." Jawaban itu membuat tengkukku merinding. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang berdiri di depan rumah mereka. Ada laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka semua berdiri diam, menatapku lewat cahaya lampu yang redup. Wajah mereka tampak normal, rapi, bersih, tapi ada satu kesamaan yang membuatku tidak nyaman. Ekspresi mereka terlalu tenang. Tidak ada rasa penasaran, tidak ada senyum ramah berlebihan, seolah kedatanganku sudah mereka ketahui sejak lama. Seorang perempuan paruh baya menunduk sedikit saat aku lewat. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara keluar. Aku tidak tahu apakah ia menyapa atau sekedar menggerakkan mulut tanpa makna. Aku berbisik pada lelaki tua itu. "Pak, ini semua kenapa diam?" Ia melirikku sekilas. "Kalau terlalu banyak bicara, bisa salah menyebut," jawabnya singkat. Salah menyebut apa?" Ia berhenti berjalan. Tongkatnya menancap di antara dua batu jalan. Lelaki itu menatapku lurus, kali ini lebih lama dari sebelumnya. "Yang tidak seharusnya disebut," katanya pelan tapi tegas. Aku mengangguk cepat meski tidak benar-benar mengerti. Dadaku terasa sesak. Naluriku berteriak agar aku segera keluar dari tempat ini, tapi akal sehatku tidak menemukan jalan keluar. Kami berhenti di sebuah rumah yang sedikit lebih besar dari yang lain. Halamannya bersih tanpa rumput liar, di sudutnya terdapat tempayan air tanah liat. Pintu rumah terbuka sebelum lelaki tua mengetuk, seolah seseorang di dalam sudah menunggu. "Masuklah," katanya sambil memberi isyarat dengan tangan. Aku melangkah masuk. Begitu kakiku melewati ambang pintu, aroma kayu tua bercampur asap dapur langsung tercium. Ruangan di dalam rumah itu hangat, diterangi beberapa lampu minyak yang diletakkan di sudut ruangan. Lantainya kayu, halus dan bersih, tidak ada debu sama sekali. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan digelar. Di atasnya sudah tersedia beberapa piring dan mangkuk berisi makanan. Nasi putih mengepul, sayur bening terlihat segar, dan ikan goreng tersusun rapi. Perutku tiba-tiba sangat lapar. "Duduk," kata lelaki tua itu. Aku menurut. Duduk bersila di depan hidangan, sementara satu persatu orang masuk dan ikut duduk melingkar. Tidak ada yang saling menyapa, tidak ada yang berbincang. Semua bergerak tenang, seirama, seperti sudah dilatih. Seorang perempuan muda menuangkan air ke dalam gelas tanah liat dan menyodorkannya padaku. Tatapannya kosong namun tidak menyeramkan. "Silahkan," katanya singkat. "Terima kasih," jawabku refleks. Ia mengangguk lalu kembali duduk tanpa berkata apa-apa. Aku mulai makan. Nasi itu hangat, rasanya normal, bahkan enak. Sayurnya segar, ikannya gurih.
Tapi ada satu hal yang membuatku gelisah. Tidak ada suara sendok menyentuh piring. Aku bisa melihat tanganku sendiri bergerak, melihat sendok menyentuh nasi, tapi telingaku tidak menangkap bunyi apapun. Aku menelan ludah. "Pak," bisikku ke arah lelaki tua itu. "Ini kok sepi sekali?" Ia mengunyah perlahan, lalu menjawab tanpa menatapku. "Kalau terlalu berisik, bisa yang di luar dengar." "Yang di luar?" tanyaku. Ia berhenti makan, lalu menatapku. "Kamu tidak perlu tahu." Jawaban itu membuatku diam. Aku menunduk, melanjutkan makan meski selera mulai hilang. Setiap suapan terasa berat, bukan karena rasanya, tapi karena perasaan sedang diawasi dari segala arah. Di sela-sela makan, aku mencoba memperhatikan wajah mereka satu persatu. Ada sesuatu yang aneh, namun sulit dijelaskan. Mereka tampak seperti manusia biasa, namun seperti kurang hidup. Gerakan mereka terlalu halus, terlalu terkontrol. Seorang anak kecil duduk tidak jauh dariku. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Rambutnya rapi, matanya besar dan hitam. Ia menatapku tanpa berkedip. Aku menyenyum kaku. "Kamu siapa namanya?" Anak itu membuka mulut, tapi sebelum suara keluar, seorang perempuan yang duduk di sampingnya langsung meletakkan tangan di pundaknya. "Tidak usah," katanya pelan namun tegas. Anak itu menunduk. Aku merasa bersalah. "Maaf," kataku cepat. Perempuan itu mengangguk singkat lalu kembali makan. Setelah makanan habis, piring-piring dibereskan tanpa suara. Tidak ada yang mengelap mulut, tidak ada yang berdiri tergesa-gesa. Semuanya dilakukan dengan tenang, hampir seperti adegan yang diulang berkali-kali. Lelaki tua itu berdiri. "Kamu boleh beristirahat. Besok atau nanti kita bicarakan." Aku menangkap satu kata yang membuat dadaku bergetar. "Besok?" Aku spontan bertanya. "Pak, sekarang ini jam berapa?" Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Semua orang berhenti bergerak. Lelaki tua itu menatapku tajam. Tatapan yang sebelumnya tenang kini berubah serius. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di depanku agar wajah kami sejajar. "Jangan sebut itu," katanya pelan namun menekan. "Maaf, Pak, saya tidak tahu." Ia berdiri kembali dan menarik nafas panjang. "Tidak apa-apa, kamu baru datang." Aku dibawa ke sebuah ruangan kecil di belakang. Di dalamnya hanya ada dipan kayu dan bantal tipis. Lampu minyak kecil menyala di sudut ruangan. Cahayanya cukup untuk melihat sekitar. "Tidurlah," katanya. "Pikirkan baik-baik kenapa kamu bisa sampai ke sini." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata itu tidak keluar. Lelaki itu menutup pintu pelan, tanpa suara. Aku duduk di dipan memegangi hangga. Apa yang baru saja terjadi? Aku mencoba mengingat jalur sawah, suara salam, dan jawabanku sendiri. Semua terasa jelas, terlalu jelas untuk disebut mimpi. Aku mencubit lenganku. Sakit. Dari luar ruangan, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki, lalu suara bisikan yang tidak bisa kupahami. Bukan bahasa yang kukenal, bukan pula bahasa Jawa yang biasa kudengar di desa. Aku berbaring, memejamkan mata. Di dalam gelap, satu pikiran muncul dan membuat jantungku berdebar lebih kencang lagi. Bagaimana kalau aku tidak bisa pulang? Dan di tengah keheningan itu, aku sadar, kampung ini tidak muncul begitu saja. Ia muncul karena aku menjawab salam. Aku terbangun bukan karena suara, melainkan karena ketiadaan suara. Mata terbuka perlahan, menatap langit-langit kayu yang kusam namun bersih. Lampu minyak di sudut ruangan masih menyala. Apinya bergoyang kecil, tapi tidak mengeluarkan suara letupan seperti lampu minyak pada umumnya. Udara di ruangan terasa hangat. Terlalu hangat untuk malam di tengah sawah. Aku duduk perlahan di dipan kayu. Tubuhku terasa ringan, tapi kepalaku berat, seperti habis berpikir terlalu lama. Ingatan tentang jalur sawah, suara salam, dan perubahan kampung itu masih utuh. Tidak kabur, tidak terpotong. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. "Ini bukan mimpi," gumamku pelan. Aku turun dari dipan. Kakiku menyentuh lantai kayu yang dingin. Tidak ada bunyi papan berderit, padahal jelas lantainya terbuat dari kayu tua. Hal itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka pintu perlahan. Di luar, kampung itu masih sama. Lampu-lampu minyak menyala, rumah-rumah berjajar rapi, dan jalan batu membentang lurus. Namun aku tidak bisa memastikan apakah ini masih malam atau sudah pagi.
Langit berwarna kelabu pucat seperti menjelang subuh, tapi tanpa cahaya matahari. Beberapa orang sudah berada di luar rumah. Mereka berjalan pelan, sebagian duduk di beranda, sebagian berdiri di tepi jalan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara sapu. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada suara langkah kaki. Aku melangkah keluar dengan hati-hati. Seorang perempuan yang kemarin menyajikan makanan berdiri tak jauh dariku. Ia menatapku, lalu mengangguk kecil. "Kamu sudah bangun?" katanya pelan. "Ini sekarang kapan?" tanyaku spontan, lalu langsung menyesal. Perempuan itu terdiam. Tatapannya berubah, bukan marah, tapi seperti orang yang baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Ia menoleh ke arah rumah besar di tengah kampung. "Masuk saja," katanya singkat. "Sudah waktunya makan." Aku mengikuti arah pandangannya. Rumah yang kemarin kudatangi kini pintunya terbuka lebar. Dari dalam aroma makanan kembali tercium, hangat dan menggoda. Perutku kembali terasa lapar, meski aku merasa belum lama makan. Aku melangkah masuk ke rumah itu. Di ruang tengah, tikar pandan kembali digelar. Hidangan sudah tersedia lebih banyak dari sebelumnya. Ada nasi, lauk, sayur, dan minuman hangat yang mengepul. Orang-orang duduk melingkar seperti kemarin, termasuk lelaki tua yang pertama kali menemuiku. Ia menatapku sambil tersenyum tipis. "Silahkan duduk." Aku duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Makan dimulai tanpa aba-aba. Semua orang mengambil makanan dengan gerakan yang hampir bersamaan. Aku ikut menyuap nasi ke mulut. Lagi-lagi tidak ada suara. Aku memperhatikan lebih seksama. Sendok menyentuh piring, sunyi. Gelas diletakkan, sunyi. Bahkan ketika seseorang menarik nafas panjang, tidak ada suara sama sekali. Aku mencoba menggeser dudukku sedikit. Pakaian bergesekan dengan tikar, tapi telingaku tidak mendengar bunyi apapun. "Pak," bisikku ke arah lelaki tua itu. "Kenapa di sini tidak ada suara?" Ia mengunyah perlahan lalu menelan. "Karena suara bisa mengingatkan." "Mengingatkan apa?" "Mengingatkan asal," katanya singkat. Jawaban itu membuat sendokku berhenti di udara. Aku menatap wajahnya. Keriputnya tampak jelas, tapi matanya terlalu jernih untuk ukuran orang setua itu. Tatapannya seperti menembus dadaku. "Asal saya?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Atau asal kami?" Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi percakapan terhenti ketika seorang anak kecil tiba-tiba berdiri. Anak yang kemarin ingin kutanyai namanya. Ia menatapku lalu berkata pelan, "Mas." Semua orang langsung berhenti makan. Perempuan di sampingnya cepat-cepat menarik tangan anak itu. "Sudah," katanya lirih. Anak itu menunduk, bibirnya bergetar, lalu duduk kembali. Suasana menjadi lebih berat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan ketegangan meski tidak ada suara yang mengiringinya. Aku bermeranikan diri bertanya, "Kenapa anak itu tidak boleh berbicara?" Lelaki tua itu menghela nafas panjang. Meski tidak terdengar, aku bisa melihat dadanya naik turun. "Karena kata-kata bisa membuka jalan, dan tidak semua jalan ingin dibuka." Aku diam. Setelah makan selesai, seperti biasa, piring-piring diangkat tanpa bunyi. Orang-orang bangkit satu persatu dan keluar ruangan dengan tertib. Tinggal aku dan lelaki tua itu di dalam rumah. Ia duduk di depanku. "Kamu merasa aneh," katanya. Aku mengangguk. "Jujur saja, Pak, saya takut." "Itu wajar, tapi ketakutanmu bukan karena tempat ini." "Lalu karena apa?" "Karena kamu masih ingat tempat lain." Kata-katanya menusuk tepat di pikiranku. Aku terdiam mencoba menahan rasa sesak di dada. "Pak, kalau saya mau pulang, jalannya lewat mana?" Ia tidak langsung menjawab. Ia berdiri,
berjalan ke jendela lalu menatap keluar. Dari dalam rumah aku bisa melihat kampung itu terbentang tenang, terlalu tenang. Kamu datang karena menjawab salam, dan kamu tinggal karena belum lupa. Apa maksudnya? Ia menoleh kepadaku. Selama kamu masih bertanya tentang pulang, berarti kamu belum sepenuhnya milik tempat ini. Kalimat itu seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa, justru membuatku lebih takut. Aku teringat ibuku, rumahku, jalan aspal di ujung desa. Semua itu terasa seperti kenangan yang mulai menjauh, seperti foto lama yang warnanya perlahan memudar. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa pulang? Lelaki tua itu mendekat. Jangan terburu-buru. Ada hal-hal yang harus kamu pahami dulu. Hal apa? Ia menatapku lama, lalu berkata, "Di kampung ini, waktu bukan temanmu, dan ingatan bisa menjadi musuhmu." Aku menelan ludah. Dari luar rumah samar-samar terdengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan suara angin, tapi getaran halus yang membuat lantai kayu bergetar sedikit. Aku menoleh ke arah pintu. "Itu apa, Pak?" Wajah lelaki tua itu mengeras. "Itu sebabnya kami makan tanpa suara," katanya pelan, "supaya yang di luar tidak tahu kita masih mengingat." Aku merinding. "Yang di luar itu siapa, Pak?" Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata yang membuatku sadar satu hal. Aku belum menjadi bagian dari kampung ini, tapi kampung ini perlahan mulai menjadi bagian dariku. Getaran halus itu masih terasa beberapa saat setelah lelaki tua tersebut berhenti bicara. Tidak kuat, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa di kampung ini ada sesuatu yang bergerak di luar penglihatanku. Aku menatap lantai kayu di bawah kakiku, berharap getaran itu hanya perasaanku sendiri. Namun dari raut wajah lelaki tua itu, aku tahu perasaanku tidak salah. Ia melangkah pelan menuju pintu, lalu menutupnya rapat. Gerakannya hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin menarik perhatian. Setelah itu, ia kembali duduk di depanku. "Kamu tidak boleh bertanya tentang itu lagi," katanya pelan. "Yang di luar?" tanyaku ragu. Ia mengangguk tipis. Dan juga tentang hal lain yang sering manusia sebut tanpa berpikir. Aku mengernyit. Hal lain? Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah aku sudah cukup siap mendengarnya. Lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Waktu." Dadaku terasa berdesir. Kata itu keluar dari mulutnya seperti sesuatu yang berbahaya, meski diucapkan nyaris tanpa suara. "Di kampung ini," lanjutnya, "menyebut waktu sama saja seperti mengetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup." Aku menelan ludah. "Tapi bagaimana orang hidup tanpa tahu waktu, Pak?" Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak hangat. "Kami tidak hidup seperti kamu memahami hidup." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku teringat pertanyaanku sebelumnya, tentang jam, tentang besok. Setiap kali kata itu hampir keluar dari mulutku, suasana langsung berubah, seperti ada aturan tak tertulis yang semua orang di sini patuhi tanpa pernah membantah. "Apa yang terjadi kalau saya menyebutnya?" tanyaku lirih. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka pintu sedikit lalu mengintip keluar. Setelah yakin keadaan aman, ia menutupnya kembali. "Kamu akan diingatkan," katanya. "Dan biasanya yang diingatkan tidak pernah benar-benar kembali." Aku merasakan tenggorokanku mengering. Diingatkan oleh siapa? Ia menatapku tajam. Oleh kampung ini. Aku terdiam lama. Semua jawaban yang kudapatkan justru menambah pertanyaan di kepalaku. Kampung ini bukan sekedar tempat asing. Ia seperti makhluk hidup yang punya aturan, punya kesadaran, dan punya cara sendiri untuk menjaga dirinya. "Pak," kataku pelan, "orang-orang di sini, apa mereka semua seperti saya?" Ia menggeleng perlahan. "Tidak, sebagian besar dari mereka tidak lagi bertanya." "Kenapa?" "Karena sudah lupa alasan untuk bertanya." Kata-kata itu membuat jantungku berdebar.
Aku teringat wajah-wajah tenang orang-orang di luar, ekspresi mereka yang datar seolah tidak memiliki beban apapun. Apakah itu karena mereka bahagia, atau karena mereka sudah lupa segalanya? Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Jalan batu tampak sama seperti sebelumnya, rapi dan bersih. Lampu-lampu minyak masih menyala, langit masih kelabu tanpa tanda siang atau malam. Aku berjalan pelan menyusuri kampung. Di depan salah satu rumah, aku melihat anak kecil yang tadi hampir bicara saat makan. Ia duduk sendirian di beranda, memeluk lututnya. Saat melihatku, matanya membesar. Aku mendekat dengan hati-hati. "Kamu sendirian?" tanyaku pelan. Ia mengangguk tipis. "Kamu tidak apa-apa?" lanjutku. Anak itu menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang dewasa di dekatnya. Lalu ia mendekat dan berbisik, "Mas, jangan bilang yang itu lagi." "Yang mana?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ia menunjuk ke atas, lalu ke pergelangan tanganku meski aku tidak memakai jam. "Itu." Aku mengangguk. "Iya, aku tidak akan." Anak itu menghela nafas lega. "Mas masih ingat ya?" "Ingat apa?" Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Ingat rumah." Aku tercekak. "Kamu ingat rumahmu?" tanyaku. Ia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. "Sedikit, kalau terlalu diingat nanti dimarahi." "Dimarahi siapa?" Anak itu tidak menjawab. Ia berdiri tiba-tiba dan berlari masuk ke rumah saat mendengar langkah kaki mendekat. Seorang perempuan keluar dan menatapku sekilas. Tidak ada amarah di wajahnya, tapi ada peringatan yang jelas. "Jangan ajak anak itu bicara terlalu lama, masih belum waktunya." Aku hampir refleks bertanya, "Waktu apa?" Tapi aku menahan diri tepat saat kata itu hendak keluar. Lidahku terasa kaku. Perempuan itu menatapku lebih lama. "Kamu masih berat di sini," katanya sambil menunjuk dadaku. "Apa maksudnya?" "Kamu masih sering mengingat tempat asalmu." Aku terdiam. Mengingat bukan dosa, tapi di kampung ini, mengingat terlalu kuat bisa membuatmu sakit. Ia masuk kembali ke rumah meninggalkanku sendirian di jalan batu. Aku melanjutkan berjalan tanpa tujuan. Setiap rumah tampak sama, setiap sudut terasa berulang. Aku mulai kehilangan arah. Jalan-jalan yang kulalui terasa berputar, seolah kampung ini tidak ingin aku menemukan ujungnya. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba kepalaku terasa berdenyut. Bukan sakit, tapi berat. Gambar-gambar muncul di pikiranku. Rumahku, ibuku yang sedang menyapu halaman, suara motor di jalan aspal. Aku memegangi kepala. "Tidak, tidak boleh lupa," bisikku. Tiba-tiba seseorang memegang bahuku dari belakang. Aku tersentak dan berbalik. Lelaki tua itu berdiri di sana. "Kamu terlalu keras melawan," katanya pelan. "Aku cuma ingin pulang," jawabku dengan suara bergetar. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Keinginan itu wajar, tapi di tempat ini, keinginan bisa mengundang bahaya." "Apa bahayanya?" Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik, "Kamu bisa membuat kampung ini ingat bahwa kamu bukan miliknya." Aku menggigil. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Ia mundur satu langkah. "Biasanya yang seperti itu harus memilih." "Memilih apa?" Lelaki tua itu menatap ke arah jalan yang gelap di ujung kampung. "Tinggal dan lupa, atau pulang dengan syarat." "Syarat apa?" tanyaku cepat. Ia tidak menjawab, hanya berkata, "Belum sekarang." Malam atau entah apa namanya kembali terasa sunyi. Aku berdiri di tengah kampung yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal suara, dan perlahan mulai mengikis ingatanku sendiri. Dan di dalam hatiku, aku tahu, larangan itu bukan sekedar aturan. Ia adalah batas terakhir antara aku dan kampung ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di tengah jalan batu itu setelah lelaki tua pergi. Tidak ada tanda pergantian apapun di langit. Tidak ada gelap yang benar-benar gelap. Tidak ada terang yang bisa disebut pagi. Kampung itu seperti berada di sela-sela sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Aku melangkah kembali ke rumah tempat aku beristirahat. Setiap langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tapi anehnya, ringan itu tidak membuatku lega. Justru ada rasa takut yang tumbuh perlahan, seperti kehilangan sesuatu yang penting tanpa sadar kapan hilangnya.
Di dalam kamar kecil itu, dipan kayu masih rapi. Bantal tipis tergeletak seperti belum pernah kusentuh. Aku duduk, memandangi telapak tanganku sendiri. Aku harus pulang, gumamku. Kalimat itu terdengar asing di telingaku, seolah bukan aku yang mengucapkannya. Aku mencoba mengingat dengan sengaja. Rumahku, nama jalan di depan rumah, warna pintu. Awalnya semua itu muncul jelas, tapi ketika aku berusaha menahan gambarnya lebih lama, ingatan itu seperti kabut yang ditiup angin, menipis, lalu menjauh. Kok susah ya, bisikku. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata lebih kuat, mencoba mengingat wajah ibu. Ada bayangan seorang perempuan tua dengan senyum lembut, tapi wajahnya tidak utuh, seperti lukisan yang belum selesai. Aku membuka mata dengan napas memburu. Di luar kamar, ada ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Aku menoleh. Siapa? Pintu terbuka perlahan. Perempuan yang sering menyajikan makanan berdiri di sana. Wajahnya tenang, hampir keibuan. Kamu kelihatan gelisah, katanya. Aku mengangguk. Saya takut lupa. Ia melangkah masuk dan duduk di lantai, tidak jauh dariku. Lupa itu tidak selalu buruk, katanya lembut. Bagi saya itu buruk, jawabku cepat. Kalau saya lupa, saya tidak tahu harus pulang kemana. Ia menatapku lama. Kenapa harus pulang? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Di sini kamu tidak kelaparan, tidak sakit, tidak dikejar apapun. Kampung ini tenang. Apa ibu tidak rindu tempat asal? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Dulu. Sekarang? Aku sudah terlalu lama di sini untuk menyebutnya rindu. Aku menelan ludah. Berarti ibu juga bukan dari sini. Ia tidak menjawab langsung, hanya berdiri dan merapikan ujung tikar. Kalau kamu terus mengingat, kamu akan terus merasa sakit, katanya pelan. Kalau kamu berhenti, semuanya jadi lebih mudah. Aku memegangi dada. Mudah bukan berarti benar. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Benar dan salah tidak berlaku sama di semua tempat. Setelah ia pergi, aku kembali sendirian. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku. Aku mulai memperhatikan satu hal. Rasa takutku untuk pulang tidak lagi sekuat sebelumnya. Yang ada justru rasa lelah dan sedikit keinginan untuk berhenti melawan. Aku keluar rumah. Kampung itu tampak lebih akrab. Jalan batunya terasa seperti jalan yang sering kulalui. Lampu-lampu minyak tidak lagi membuatku merinding. Aku bahkan mulai mengenali beberapa wajah. Seorang lelaki paruh badan yang sedang duduk di beranda menyapaku dengan anggukan. Kamu sudah terbiasa, katanya. Maksudnya? Aku menoleh ke kakiku sendiri. Benar, aku tidak lagi berjalan hati-hati, tidak lagi waspada pada setiap sudut. Itu baik, lanjutnya. Artinya kampung ini menerima kamu. Apa yang terjadi kalau kampung ini menerima saya sepenuhnya? Ia tersenyum. Kamu akan berhenti bertanya. Jawaban itu seharusnya membuatku takut. Tapi entah kenapa, sebagian diriku merasa tenang membayangkannya. Aku berjalan lebih jauh, sampai ke ujung kampung yang sebelumnya tidak pernah kutemukan. Di sana, jalan batu berubah menjadi lapangan kecil dengan pohon besar di tengahnya. Daunnya lebat, akarnya menjalar kemana-mana. Di bawah pohon itu, beberapa orang duduk melingkar. Mereka tidak berbicara, hanya saling menatap. Saat aku mendekat, salah satu dari mereka menggeser sedikit membuat ruang. Duduk, katanya singkat. Aku duduk. Tidak ada pembicaraan, tidak ada pertanyaan. Tapi anehnya, aku merasa diterima.
Dadaku terasa hangat, kepalaku tidak lagi berdenyut seperti saat memaksakan ingatan. Seorang lelaki di seberangku menatapku. Awalnya memang berat, tapi nanti kamu terbiasa. Terbiasa dengan apa? Tanyaku. Dengan tidak mengingat. Aku terdiam lama. Kalian semua dulunya seperti saya. Ia mengangguk. Datang dengan ingatan penuh, pulang yang terus dipikirkan. Kenapa tidak pulang saja? Ia tersenyum pahit. Karena semakin lama di sini, pulang terasa seperti pergi ke tempat asing. Kalimat itu menghantamku. Ketika aku mencoba mengingat rumahku barusan, rasanya tidak sekuat kemarin. Ada jarak, ada asing. Aku berdiri mendadak. Tidak, saya tidak boleh begini. Beberapa orang menoleh tapi tidak ada yang menghentikanku. Aku berjalan cepat kembali ke rumah. Di tengah jalan, kepalaku kembali terasa berat. Kali ini lebih parah. Aku memegangi pelipis. Potongan ingatan jatuh satu persatu. Nama desa hilang. Nama jalan kabur. Wajah ibu tinggal senyum tanpa bentuk. Tidak, tidak, bisikku dengan napas gemetar. Aku menabrak seseorang dan hampir jatuh. Tangan tua menahanku. Lelaki tua itu. Kamu terlalu memaksa, katanya. Aku mulai lupa. Tolong, saya tidak mau lupa. Ia menatapku lama. Itu tanda kamu sudah terlalu lama di persimpangan. Persimpangan apa? Antara tinggal dan pulang. Apa saya masih bisa pulang? Tanyaku putus asa. Ia menghela napas panjang. Masih, tapi tidak lama lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ia menatap mataku dalam-dalam. Kamu harus memilih sebelum kampung ini memilih untukmu. Kata-kata itu membuat lututku lemas. Aku duduk di jalan batu, menunduk. Aku takut. Kataku jujur. Itu wajar. Takut berarti kamu masih ingat bahwa kamu berasal dari tempat lain. Ia berdiri, lalu melanggah pergi. Aku akan kembali, katanya sebelum menghilang di antara rumah-rumah. Saat itu, kamu harus siap. Aku duduk sendirian di kampung yang semakin terasa seperti rumah, sementara rumah asalku berubah menjadi bayangan samar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjawab salam itu, muncul pikiran yang membuatku takut lebih dari apapun. Bagaimana kalau suatu saat nanti, aku tidak ingin pulang sama sekali? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di jalan batu itu. Tidak ada tanda yang bisa kugunakan untuk mengukur lamanya. Tidak ada matahari yang naik atau turun. Tidak ada rasa kantuk yang datang wajar. Yang ada hanya kelelahan yang mengendap, bukan di tubuh, tapi di pikiran. Kampung ini terasa semakin sunyi. Bukan karena orang-orang menghilang, tapi karena keberadaan mereka mulai terasa seperti latar. Aku melihat mereka berjalan, duduk dan berdiri. Namun semuanya seperti terjadi jauh dariku. Seolah aku sudah setengah terpisah dari dunia asal, tapi belum sepenuhnya diterima oleh dunia ini. Aku berdiri dan berjalan tanpa tujuan. Kakiku membawaku kembali ke lapangan dengan pohon besar di tengah kampung. Namun kali ini, lapangan itu kosong. Tidak ada satupun orang duduk di sana. Pohon itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Akarnya menjalar di permukaan tanah seperti urat nadi. Daunnya tidak bergerak, meski udara terasa dingin. Aku berdiri tepat di bawahnya. Apa yang kamu tunggu? Suara itu datang dari belakang. Aku berbalik. Lelaki tua itu berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Tidak ada senyum tipis, tidak ada ketenangan palsu. Kamu, katanya, sudah terlalu lama berada di sini. Aku menelan ludah. Aku tahu. Kamu mulai lupa, lanjutnya. Aku mengangguk pelan. Sedikit. Itu cukup, katanya. Kampung ini sudah merasakannya. Aku mendongak. Merasa apa? Bahwa kamu ragu. Angin dingin berhembus tiba-tiba,
membuat daun-daun pohon itu bergesekan. Namun tetap tidak ada suara, hanya gerakan. "Kalau aku tidak memilih?" tanyaku. Lelaki tua itu menggeleng. Tidak memilih juga pilihan, dan biasanya bukan yang terbaik. Ia melangkah mendekat. Tongkat kayunya kini tidak lagi ia gunakan untuk berjalan, melainkan ditancapkan ke tanah di antara kami. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Aku hanya akan menjelaskannya sekali." Dadaku berdebar keras. "Di kampung ini," ia mulai, "ada 2 jalan untuk orang sepertimu." Aku menatap wajahnya tanpa berkedip. "Jalan pertama," lanjutnya, "kamu tinggal." Aku terdiam. "Kamu akan berhenti mengingat tempat asalmu," katanya pelan. "Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak lagi terasa penting." "Lalu aku akan jadi seperti mereka?" tanyaku lirih. Ia mengangguk. "Tenang, tidak lapar, tidak gelisah, tidak takut kehilangan. Tapi kamu juga tidak akan rindu, karena untuk rindu, seseorang harus ingat." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari ancaman apapun. "Jalan kedua?" tanyaku dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menarik napas panjang. "Ya," katanya, "jalan kedua, kamu pulang." Dadaku menghangat sesaat. "Namun," lanjutnya, "pulang tidak berarti bebas." Aku mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kamu akan kembali ke duniamu, ke rumahmu, ke jalan yang kamu kenal. Tapi ada satu syarat." Aku sudah menduganya. "Kamu tidak boleh menceritakan kampung ini," katanya tegas. "Tidak pada siapapun, tidak lewat cerita, tidak lewat tulisan, tidak lewat isyarat." "Kalau aku melanggar?" tanyaku pelan. Tatapan lelaki tua itu mengeras. Salam itu akan kembali terdengar. Aku menggigil. "Dan kali berikutnya," katanya, "kamu tidak akan diberi pilihan." Aku menunduk. Kepalaku penuh. 2 jalan itu sama-sama menakutkan. Tinggal berarti kehilangan semua yang pernah membentuk diriku. Pulang berarti membawa beban seumur hidup. Kenapa kampung ini melakukan semua ini? Apa salahku? Ia menatapku lama. "Kamu tidak salah," katanya. "Kamu hanya sopan." "Sopan?" "Kamu menjawab salam. Dan tidak semua salam datang dari yang seharusnya." Aku mengingat kembali suara itu. Lirih, tenang, tidak mengancam, justru terasa sopan. "Semua yang ada di sini," lanjutnya, "pernah menjawab salam seperti kamu." Aku mengangkat kepala. "Berarti mereka juga punya pilihan?" "Dulu," jawabnya singkat, "sebelum lupa." Aku menelan ludah. "Kalau aku memilih tinggal, apa aku akan bahagia?" Ia tidak langsung menjawab. "Kamu tidak akan tahu rasanya bahagia, karena bahagia perlu pembanding." Jawaban itu membuat mataku panas. Aku teringat ibu. Meski wajahnya sudah kabur, ada rasa hangat yang tersisa. Aku teringat rumah, meski bentuknya tidak jelas. Aku teringat jalan pulang, meski arahnya mulai hilang. "Aku masih ingin pulang," kataku lirih. Lelaki tua itu menatapku lama. "Keinginanmu belum sepenuhnya padam," katanya. "Itu satu-satunya alasan aku masih berbicara denganmu." Ia melangkah menjauh, lalu berhenti. "Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi." "Kapan?" tanyaku refleks. Tatapannya langsung menajam. Aku tersentak, sadar akan kesalahanku. Ia menghela napas pelan. Segera. Ia pergi meninggalkanku di bawah pohon besar itu. Aku duduk bersandar pada akar pohon. Kepalaku pening. Ingatanku seperti air bocor dari wadah retak. Menetes perlahan, tidak terasa, tapi pasti. Aku mencoba mengingat nama ibuku lagi. Tidak bisa. Yang tersisa hanya rasa rindu tanpa tujuan. Air mataku jatuh. Kalau aku lupa semuanya, bisikku pada diri sendiri. Apa aku masih aku? Di kejauhan, lampu-lampu minyak tampak meredup lalu kembali terang. Seperti napas yang ditahan lalu dilepaskan. Kampung ini sedang menungguku. Dan aku tahu, jika aku terlalu lama ragu, maka aku tidak akan memilih apapun. Karena aku sendiri yang akan dipilih. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di bawah pohon besar itu setelah lelaki tua pergi. Akar-akar pohon terasa dingin di punggungku. Kampung ini seperti menahan napas, menungguku membuat keputusan. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang mengawasi secara terang-terangan.
Tapi aku bisa merasakan keberadaan mereka. Kampung ini, rumah-rumah kayu, jalan batu, semuanya seperti hidup dan sadar bahwa aku sedang berada di ambang batas. Aku berdiri perlahan. Langkahku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ingatan yang semakin menipis. Aku mencoba memanggil nama ibu sekali lagi di dalam hati. Tidak ada suara, tidak ada wajah, hanya perasaan hangat yang tidak punya arah. Kalau aku lupa, gumamku, apa masih ada yang menungguku pulang? Aku berjalan menyusuri jalan batu untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu minyak menyala stabil, tidak bergoyang. Orang-orang berdiri di depan rumah mereka, seperti pertama kali aku datang. Wajah mereka tenang, mata mereka mengikuti langkahku. Lelaki tua itu menungguku di ujung jalan, dekat batas. Di belakangnya, kegelapan menganga. Bukan gelap malam, tapi kosong, seperti jalan yang belum pernah dilewati siapapun. "Kamu sudah sampai di sini," katanya pelan. Aku berdiri di hadapannya. "Aku sulit mengingat," kataku jujur. "Tapi aku masih merasa rindu." Ia mengangguk. "Itu sisa terakhirmu. Kalau sisa itu habis, kamu tidak akan bertanya lagi," katanya. Aku menunduk. Dadaku sesak. "Aku ingin tahu satu hal," kataku. "Kenapa Bapak membantu saya?" Ia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya terasa tulus. "Karena dulu, aku juga ragu." Aku mengangkat kepala. "Bapak memilih apa?" Ia tidak menjawab. Senyumnya memudar. "Itu tidak penting lagi." Ia menggeser tubuh sedikit, memberi ruang di sampingnya. "Sekarang, giliranmu." Aku melangkah mendekat ke batas kampung. Kegelapan di depanku terasa seperti pintu yang bisa tertutup kapan saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan sisa ingatan yang masih ada. Dan di titik itulah, ceritaku bercabang. Akhir A, tinggal dan lupa. Aku tidak melangkah maju. Kakiku berhenti di batas jalan batu. Aku menoleh ke belakang, ke arah kampung. Lampu-lampu minyak menyala hangat. Jalan-jalan terasa familiar. Wajah-wajah yang tadi asing kini terasa dekat. "Aku lelah," kataku pelan. Lelaki tua itu menatapku tanpa terkejut. Kelelahan adalah awal dari tinggal. Aku mengangguk. Ingatan tentang rumahku terasa sangat jauh. Bahkan rasa rindunya pun mulai pudar. Yang tersisa hanya keinginan untuk berhenti berjuang. "Aku tidak ingin sakit lagi," kataku. Ia membuka jalan sepenuhnya. "Kalau begitu, kamu sudah memilih." Aku melangkah kembali ke dalam kampung. Begitu kakiku menyentuh jalan batu, dadaku terasa ringan. Beban yang selama ini menekan pikiranku menghilang. Nama ibu benar-benar lenyap. Rumahku tidak lagi punya bentuk. Semua pertanyaan terasa tidak perlu. Aku berjalan menyusuri jalan itu dengan langkah tenang. Beberapa hari, atau entah apa kemudian, aku berdiri di depan sebuah rumah kayu. Rumahku. Aku tahu itu rumahku, meski aku tidak ingat sejak kapan. Suatu saat, dari arah kegelapan di luar kampung, terdengar suara lirih. "Assalamualaikum." Aku menoleh. Aku tersenyum pelan. "Waalaikumsalam," jawabku. Dan di saat itulah, aku tahu aku akan menunggu orang berikutnya yang cukup sopan untuk menjawab salam. Akhir B. Pulang dengan janji. Aku menutup mata. Dengan sisa tenaga yang ada, aku melangkah maju ke arah kegelapan. Begitu kakiku melewati batas kampung, dadaku terasa sesak. Kepalaku berdenyut hebat. Suara kampung lenyap, digantikan bunyi serangga yang tiba-tiba terdengar sangat keras. Aku terjatuh. Saat aku membuka mata, aku terbaring di pematang sawah. Lumpur menempel di celanaku. Ponselku ada di sampingku, mati total. Langit malam terbentang di atas kepalaku. Bulan setengah tergantung pucat. Sawah itu kembali seperti semula. Aku bangkit dengan tubuh gemetar. Jalan setapak itu sempit dan becek. Tidak ada jalan batu, tidak ada rumah kayu, tidak ada lampu minyak. Aku pulang dengan langkah terbata-bata.
Rumahku masih ada. Ibuku masih ada. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku tidak pernah menceritakan apa yang aku alami. Setiap kali ada yang bertanya kenapa aku terlihat pucat, aku hanya tersenyum dan menggeleng. Aku menepati janjiku. Namun sejak malam itu, setiap kali aku melewati jalur sawah, aku menunduk. Jika terdengar suara dari arah gelap, aku mempercepat langkah. Karena aku tahu sekarang, tidak semua salam datang dari manusia. Dan tidak semua jawaban akan membawamu pulang.